Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mereview materi laporan praktikum elektronika dasar 2, yaitu tentang rangkaian RC. Jadi praktikum rangkaian RC ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami pengertian impedensi, terus mempelajari hubungan antara impedensi, terus resistansi dan reaktansi, dan rangkaian seri RC, terus hubungan antara tegangan dengan kuat arus di rangkaian seri RC, terus perbedaan fase tegangan dan fase arus pada rangkaian RC, dan lainnya. Dalam praktikum ini tentu kita patut mengetahui bahwasanya mengapa diadakannya praktikum ini. Tentu kita memandang dari faktor yang melatar belakangi praktikum ini diadakan. Latar belakang dari praktikum ini yaitu pemahaman mengenai suatu rangkaian pada elektronika masih menjadi permasalahan yang diperbincangkan pada zaman sekarang. Penggunaan alat elektronik menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam konteks ini, dalam hal memahami rangkaian yang terbentuk di dalamnya, seperti halnya rangkaian RC. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan, masih banyak kaum siswa yang belum memahami secara mendalam mengenai rangkaian RC, terlebih khusus dalam memperoleh pengaplikasian dalam dunia nyata mengenai cara memanfaatkan bahan alat elektronik. Dengan melakukan praktikum ini, setidaknya kita sebagai mahasiswa mampu memahami mengenai konsep dalam rangkaian seri, dan dengan itu kita akan dapat memperoleh pemahaman baik fisik ataupun matematis secara mendalam tentang rangkaian RC. Dalam praktikum ini tentu kita juga memperoleh dasar teori atau dasar penunjang untuk melaksanakan praktikum ini. Jadi dalam dasar teori ini saya jelaskan, rangkaian RC merupakan rangkaian dasar yang perlu dipahami dalam menganalisis perilaku rangkaian yang melibatkan resistor dan lambatan. Pemahaman tentang perilaku rangkaian RC dibutuhkan sebagai dasar mempelajari rangkaian lainnya seperti rangkaian RL, RLC ataupun lainnya. Karakteristik rangkaian RC biasanya digambarkan dalam suatu persamaan, sehingga pemahaman tentang rangkaian solusi diferensiasi mutlak dibutuhkan dalam menganalisis rangkaian RC. Metode numerik dalam fasilitas tabel dan grafik memberikan pulang metode alternatif penyelesaian permasalahan diferensiasi rangkaian RC tanpa harus memahami solusi penyelesaian, sehingga karakteristik rangkaian RC dapat dipahami berdasarkan nilai-nilai tabel, karakteristik dan penafsiran tabelnya. Nah, di sini juga tentu kita membahas mengenai persamaannya. Jadi saya tunjukkan di sini supaya teman-teman sekalian juga bisa menilai secara langsung persamaan dalam rangkaian RC. Berdasarkan hukum Kirchhoff, maka hubungan antara arus dan tegangan dan rangkaian dapat nyatakan dengan persamaan. Di sini persamaan itu sigma sama dengan kuat arus dikalikan dengan hambatan tambah pi per C. Dari persamaan tersebut disusun kembali menjadi sigma sama dengan kuat arus dikali hambatan dikali kurangi Q per kapasitor sama dengan 0. Jadi dalam persamaan ini tentu kita tahu beberapa turunannya, supaya pas untuk menyelesaikannya tentu kita melalui beberapa turunan ini untuk menghasilkan bagaimana sebetulnya persamaan ini. Jadi di sini tujuan dari beberapa turunan rumus tersebut supaya kita mendapatkan beberapa rumus. Contohnya itu rumus yang paling kita tentukan di sini mengenai kuat arus. Di sini sesuai dengan ketentuan diferensiasi, jadi kuat arus itu dq per dt. Selanjutnya di sini saya jelaskan tentu
dalam percobaan ini memiliki alat dan bahan. Sengaja saya tunjukkan seperti ini supaya teman-teman sekalian dapat melihat bagaimana atau seperti apakah model alat dan bahan dalam percobaan rangkaian RC. Di sini alat dalam rangkaian RC yang terdiri dari yang pertama itu digital multimeter yang saya tunjukkan di sini. Jumlah itu 1 buah. Terus yang kedua itu projector dengan jumlahnya itu 1 buah. Terus di sini juga ada alat dan bahan dalam percobaan. Jadi bahan dalam percobaan ini yaitu kita menggunakan baterai. Baterai ini merupakan sebagai mikrokontroler dalam, bukan mikrokontroler tetapi transformator dalam praktikum ini. Di jumlahnya itu 2 buah. Terus yang berikutnya itu di sini juga ada kapasitor, jumlahnya itu 1 buah. Terus resistor, jumlahnya itu juga 1 buah. Dan yang terakhir itu kabel penjepit, jumlahnya itu 2 buah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam percobaan rangkaian RC. Jadi yang pertama itu siapkan alat dan bahan sesuai percobaan. Yang kedua, rangkai alat dan bahan sesuai percobaan. Yang ketiga, ukur resistor. Yang keempat, rangkai kapasitor. Yang kelima, ubah resistor dari 100 kilo ohm menjadi 1000 kilo ohm. Terus yang berikutnya itu yang keenam, ubah kapasitor resistor dari tidak bereaksi menjadi kapasitor resistor farad 100 mikro. Terus yang ketujuh, hubungkan baterai pada salah satu sisi digital multimeter melalui resistor, kemudian melalui kapasitor dan letakkan pada lengan panjang posisi positif sisi hulu dan hilir, dan pastikan masuk ke project board, terutama untuk kaki yang berbeda. Terus yang ke-8, sebelum mengukur baterai, naikkan 3 volt. Naikkan ke 20 volt karena pengaturan 20 mV tidak akan cukup memotongnya, maka mengubah pengaturannya. Yang ke-9, ukur tegangan sehingga naik menjadi 2,74 volt. Terus yang ke-10, hubungkan kedua ujung kabel penghubung secara bersama-sama untuk mendapatkan sirkuit mengalir di sirkuit yang ada skalarnya. Terus yang ke-11, ukur dengan menggunakan kabel penghubung kabel bermuatan positif. Terus yang ke-12, ukur dengan menggunakan kapasitor dan mengukur lagi dengan menggunakan resistor sampai menyentuh kabel kedua kabel. Terus yang ke-13, letakkan di atas project board dan biarkan arus yang ada di dalam resistor pada kapasitor untuk alir balik dan untuk meneratakan yang harus dikeluarkan. Terus yang 14, ulang langkah-langkah pada nomor 8 sampai 13. Terus yang ke-15, hitung hasil percobaan, dan terakhir itu catat hasil percobaan pada tabel percobaan. Jadi itu merupakan prosedur dari percobaan mengenai rangkaian RC. Tentu untuk agar praktikumnya menjadi hasil maksimal, maka kita harus melakukan prosedur-prosedur tersebut sesuai dengan tatanan yang sudah dijelaskan di situ. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari percobaan rangkaian RC. Sengaja saya kasih tunjuk seperti ini supaya teman-teman sekalian mengetahui kira-kira komponen-komponen dari hasil percobaan RC itu apa saja. Jadi di sini ada 2 pengelompokan. Yang pertama itu berdasarkan hasil pengukuran. Jadi dalam hasil pengukuran ini tegangan pada AC itu 20 volt, terus tegangan kapasitornya itu 2,74 volt, tegangan resistornya juga 2,74 volt, terus tegangan maksimumnya itu 3,87 volt. Terus di sini berdasarkan perhitungannya itu kuat arus pada rangkaian ini yaitu 0,000724 ampere. Terus tegangan pada kapasitornya itu 2,74 volt. Terus sudut pergeseran antara kuat arus dan tegangan itu 1 derajat. Terus kapasitornya itu 100 mikrofarad dan impedansinya itu 100.000 ohm, dan tegangan totalnya juga tegangan maksimumnya juga 3,87
volt. Ini merupakan hasil dari percobaan rangkaian seri yang diletakkan dalam tabel ini. Di sini juga saya akan menjelaskan pembahasan berdasarkan percobaan rangkaian RC ini. Jadi pembahasan ini dijelaskan rangkaian RC merupakan rangkaian dasar yang perlu dipahami dalam menganalisis perilaku rangkaian yang melibatkan resistor dan hambatan. Pemahaman tentang perilaku rangkaian RC dibutuhkan sebagai dasar mempelajari perilaku rangkaian lainnya. Analisis rangkaian arus arah DC biasanya menggunakan karakteristik tentu yang harus diketahui tetapan mengalir pada arus yang sama. Namun dengan adanya penambahan kapasitor menyebabkan arus listrik yang berubah-ubah ternyata ditentukan dalam setiap waktunya. Selain itu, pada rangkaian RC, kondisi transformator sangat perlu diperhatikan dalam melaksanakan rangkaian yang merupakan sebagai sumber untuk memperoleh arus yang dibentuk. Terus dalam pelaksanaan praktikum ini tentu memiliki analisis percobaan yang diterangkan dalam percobaan, yaitu di sini yang diketahui hambatan R pada rangkaian ini sama dengan 100.000 kilo ohm, terus kapasitor sama dengan 100 mikrofarad, terus tegangannya itu tegangan pada VC yang seperti dijelaskan pada percobaannya tadi itu 2,74 volt, terus tegangan VR atau tegangan pada resistornya itu 2,74 volt juga. Terus yang dicari di sini berdasarkan perhitungan itu dengan menggunakan persamaan kuat arus yaitu I sama dengan V per R, sehingga memperoleh hasil kuat arus listriknya itu 0,00724 ampere. Dicari juga atau dihitung juga dengan menggunakan persamaan yang memperoleh hasil 0,00159 ohm. Dicari juga perhitungan dengan menggunakan persamaan tan theta sama dengan VC per VR, sehingga memperoleh sudut geseran antara kuat arus dan hambatannya itu, sehingga memperoleh hasil 1 derajat. Nah, berdasarkan percobaan tersebut tentu kita dapat mengetahui dari perhitungan-perhitungan ini dapat kita memahami perbedaan ataupun persamaan hasil percobaan yang telah dilakukan. Semakin bagus kondisi baterai atau transformator yang merupakan sebagai bahan dalam percobaan ini, maka hasil rangkaian dibentuk pun akan bagus adanya. Di sini juga saya akan menjelaskan kesimpulan dari diadakannya praktikum ini. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di sini dijelaskan pada pengosongan muatan pada kapasitor apabila skalar tabung dengan titik B, maka sigma sama dengan 0. Muatan listrik tidak lagi dipompa dari baterai ke kapasitor, akan tetapi sebaliknya kapasitornya membuang muatan arus, terjadi pengosongan muatan. Dengan pengaplikasian hukum Kirchhoff, maka arus dan tegangan pada saat dirangkaikan yang dibentuk mempunyai hasil yang bagus. Selalu berpatok berdasarkan kemaksimuman kondisi komponen rangkaian yang menjadi faktor utama untuk menghasilkan arus dalam rangkaian tersebut. Semakin bagus kondisi komponen, maka hasil rangkaian yang dibentuk akan memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu juga perhitungan yang diperoleh akan terbukti dengan baik apabila semua nilai yang dimiliki komponen maupun rangkaian memiliki nilai yang cukup maksimal. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai yang dimiliki oleh komponen, maka hasil percobaan atau perhitungannya pun akan memperoleh hasil yang baik. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih terkhususnya mengenai review percobaan tentang rangkaian RC. Bila ada kesalahan kata ataupun tipe, jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.